Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita akan memulai ibadah pondok kasih kita. Sebelumnya kami akan perkenalan diri. Kami dari sekolah SMP YBPK 4 Wiyung Surabaya. Saya bernama Agnesia Rimbun dan saya di sini membawa dua teman, yaitu Yoselin dan Evan. Halo. Halo. Sebelum memulai ibadah kita akan berdoa yang dipimpin oleh Yoselin. Mari kita satukan hati dalam berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, biarlah Engkau memberkati ibadah kami semua dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Yoselin. Nah, sekarang kita akan memulai puji Tuhan. Yoselin, siap gak kira-kira kalau memuji Tuhan? Siap dong. Siap. Semuanya teman-teman siap gak? Pasti siap dong. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami
harus selalu memuji Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kita dan melindungi kita. Maka dari itu, mari kita nyanyikan pujian Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita menyembah namanya dengan lagu Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Puji Tuhan. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kita mau memasuki firman Tuhan yang dipimpin oleh Bu Reni. Silakan Bu Reni. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan dalam ibadah kita Pondok Kasih dengan tema makna penderitaan Yesus. Makna penderitaan Yesus. Dengan subtema adalah memberikan semangat dan harapan baru. Firman Tuhan kita buka di dalam Matius 17 ayat yang ke-22 dan 23, firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kedatangan Tuhan Yesus memiliki tujuan. Tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Ayat yang sangat terkenal dan mungkin sudah kita hafal dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyelamatkan umatnya, Yesus rela menjalani penderitaannya, hidup sebagai manusia. Yesus yang tidak berdosa, Yesus rela disiksa dan mengalami penyaliban dunia. Siapa di sini yang sudah pernah nonton film The Passion of the Christ? Ya, ya puji Tuhan ya, banyak yang sudah nonton ya. Di situ menceritakan, mengisahkan bagaimana penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Jalan Via Dolorosa. Yesus memikul salib. Kita lihat juga bagaimana dia diludahi. Dia diolok, padahal dia tidak melakukan dosa. Dia dicambuk, darahnya tercurah, supaya kita beroleh, firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus dimahkotai duri di kepalanya. Ya, penderitaan itu semua dia lakukan hanya oleh karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saya dan anak-anak semuanya. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat yang ke-54 sampai 62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62, firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu
ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah, orang itu memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengenal lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkalnya, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan aku. Tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Subtema kita adalah memberikan semangat dan harapan baru. Anak-anak sekalian, ada yang sering kita lihat, seorang yang bela-belain menjadi penyangkal, orang yang loyalis jadi pengkhianat, ada orang yang berkobar-kobar semangatnya jadi penakut. Nah, hal itu seringkali kita temui. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca adalah salah satu murid Tuhan Yesus, Petrus, ya, dia juga melakukan demikian. Bahkan Petrus adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca, Petrus ini juga berkata, aku rela mati demi Tuhan. Aku rela dipenjara demi Tuhan. Tapi kenyataannya apa, anak-anak ya? Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Bahkan saking ketakutannya, hanya seorang hamba yang tanya, kamu kan muridnya Tuhan Yesus. Petrus sudah takut, ya. Bahkan setelah kematian Yesus, Petrus kembali menjadi nelayan. Namun anak-anak sekalian, kisah Petrus tidak berhenti di situ, ya. Kisah Petrus tidak berhenti di situ. Kalau kita baca, ketika Petrus bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan Tuhan, bahkan di kisah para rasul kita melihat bahwa ada terjadi perubahan total dalam kehidupan Petrus. Petrus bahkan berani berbicara di hadapan ribuan orang tentang Yesus. Bahkan si Petrus, ya, dia berani menghadapi pengadilan. Dia berani dipenjara demi Injil. Bahkan kisah hidup Petrus, dia rela disalibkan. Bahkan salibnya terbalik. Anak-anakku sekalian, dari seorang penyangkal menjadi pembela iman. Bukan karena Petrus hebat, tetapi itu karena kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau kita berandai-andai ya, andai saja tidak ada kematian dan kebangkitan Yesus, kita pun juga sama seperti Petrus. Sebelum Petrus bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan Yesus, kita hanya akan menjadi pecundang. Kita akan kembali kepada hidup yang lama. Kita akan terbelenggu oleh dosa. Tetapi ada kabar baik yang kita boleh dengar saat ini, yaitu bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Kebangkitannya tidak saja mengubah hidup Petrus atau para murid pada zaman itu,
Tetapi kebangkitan Tuhan, penderitaan Tuhan, kematian Tuhan mengubah dunia, bahkan mengubah hidup saya dan hidupmu juga. Dengan kuasa Roh Kudus, hidupilah maknanya dalam keseharian kita. Anak-anak, siapa di sini yang seringkali putus asa? Ada yang putus asa? Ada yang kecewa di sini? Atau ada yang sedih di sini? Ada yang sudah tidak ada pengharapan di sini, ya? Atau mungkin disakiti sama temannya, ya? Atau mungkin lagi marah karena orang tuanya. Kadang-kadang kita hanya peduli dengan sakit kita. Kadang-kadang kita hanya peduli dengan rasa kecewa dalam diri kita yang kita alami. Tapi saat ini firman Tuhan datang. Mari, izinkanlah Yesus hadir dalam hidupmu. Amin. Izinkanlah Yesus hadir dalam hidupmu. Di dalam perjalanan hidupmu. Anak-anak sekalian, mari buka hati untuk Yesus. Sebagaimana Petrus mengalami perubahan, engkau dan saya, Tuhan sanggup ubahkan kehidupan kita. Ada amin? Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Karena kuasanya tidak hanya untuk Petrus, tapi bagi saya dan anak-anak semua. Yang menghadirkan Yesus dalam hidupmu. Yesus akan menyatakan rencananya dalam kehidupan anak-anak sekalian. Makna penderitaan Yesus bahwa kita sudah diubahkan menjadi manusia baru. Oleh karena itu mari kita hidup dengan cara pandang yang baru. Penderitaan Yesus membawa suatu semangat, membawa suatu harapan baru. Pertanyaannya, sudah berapa lama kamu menjadi orang Kristen? Pertanyaannya adalah, apakah hidupmu sudah sungguh-sungguh mengalami perubahan? Kalau engkau berkata, ya Bu, saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi hidupku biasa saja. Maka firman Tuhan saat ini datang. Undang Yesus dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami perubahan, bahkan perubahanmu akan dilihat juga oleh orang lain. Ada satu kesaksian, seorang anak SMP, ada yang sudah merokok. Ya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengubah hidupnya dan dia berhenti merokok. Siapa di sini yang masih suka maki-maki, yang suka membuli temannya? Atau siapa di sini yang berkata, masa depanku suram? Hari ini engkau dapatkan jawaban. Yesus sanggup mengubah hidupmu dan memberikan harapan baru. Firman Tuhan sebagai penutup di dalam firman Tuhan saat ini adalah terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari buka hati. Saat ini mari ambil saat teduh, buka hatimu. Dan katakan, Yesus, mari masuk dalam hatiku. Ubah hidupku Tuhan, supaya aku memiliki harapan yang baru. Kalau Petrus seorang yang pengkhianat, seorang yang menyangkal Yesus, Tuhan sanggup pakai Petrus luar biasa. Maka hidupku dan hidupmu pun Tuhan akan sanggup membuat engkau luar biasa. Mari buka hatimu, undang Yesus. Dan izinkan Yesus masuk dalam hidupmu untuk menuntun engkau di dalam jalannya. Mari kita berdoa. Mari anak-anak sekalian,
Buka hatimu di hadapan Tuhan. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Dan terima kuasa kebangkitannya. Kuasa yang mengubahkan hidupmu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami undang Engkau masuk dalam hidup kami. Tuhan, kami yang kecewa, kami yang sedih, kami yang putus asa saat ini Tuhan. Mari Engkau jamah hidup kami. Kami yang tidak memiliki masa depan. Kami yang mulai kurang setia Tuhan. Mari Bapa, Engkau masuk dalam hidup kami. Dan Engkau berkarya atas hidup kami. Dan Tuhan ubahkan hidup kami menjadi manusia baru. Tuhan ubahkan hidup kami. Tuhan pakai hidup kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami punya masa depan. Bahkan biarlah rancangan Tuhan, rencana Tuhan, Kau tetapkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih firman-Nya Bu Reni dan doanya. Puji Tuhan, anak-anak, kita mau sampaikan pada anak-anak semuanya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah ini. Kiranya firman yang hari ini disampaikan oleh Bu Reni bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua, sampai jumpa.